jaringan gitu ya, kemudian dia kerja di jaringan itu, dia akan memerlukan pengangkut gitu loh. Ya pengangkutnya itu adalah protein-protein yang ada di dalam darah gitu ya. Kemudian untuk bekerjanya di jaringan itu juga diperlukan zat-zat gizi di sana. Ya, jadi makanan ini kondisi nutrisi si pasien itu sangat berpengaruh. Apakah dia gizi baik, nutrisinya baik, atau dia masuk malnutrisi, itu nanti akan sangat berpengaruh gitu ya. Nah, kita seringkali mendengar istilah interaksi makanan obat dan interaksi obat dan makanan gitu. Karena jadi ternyata kerjanya itu bolak-balik gitu ya. Jadi ada beberapa makanan yang dia itu mempengaruhi obat dan ada obat yang nanti akan mempengaruhi metabolisme dan bioavailabilitas makanan gitu ya. Jadi adanya obat-obat yang dia misalnya mempengaruhi nafsu makan, kemudian pengeluaran asam lambung itu nanti mengakibatkan pasien itu bisa sampai jatuh pada kondisi malnutrisi gitu ya. Nah, itu yang disebut interaksi obat dan makanan. Kalau interaksi makanan dan obat ya itu tadi yang saya bilang adanya bahan-bahan makanan gitu ya yang dia itu akan mempengaruhi fisiologi tubuh gitu ya, yang dia itu akan nantinya mengganggu laju absorpsi maupun metabolisme dari obat. Nah, interaksi obat dan makanan ini penting apabila dia itu akan mempengaruhi secara terapeutik gitu ya. Secara terapeutik dia akan penting kita perhatikan karena apa? Dia akan bisa mengubah dari tujuan pengobatan ya. Jadi adanya beberapa makanan gitu, beberapa makanan yang dia itu menghambat penyerapan misalnya. Nah, itu kan nantinya akibatnya obat itu kan yang terserap dan sampai ke jaringan itu akan berkurang. Pada akhirnya kan tujuan pengobatan itu sendiri tidak dapat tercapai. Nah, makanya kita harus perhatikan interaksi makanan dan obat ini. Kemudian ada juga beberapa makanan gitu yang dia itu menyebabkan justru absorpsi obat itu akan meningkat. Nah, apabila dia akan meningkat, itu akan menimbulkan toksisitas gitu ya, keracunan sampai keracunan obat gitu ya. Dan yang tadi sempat saya singgung tadi, adanya interaksi ini pasien gitu. Karena apa? Itu tadi misalnya dia sampai dia tidak bisa menurunkan menurunkan nafsu makan seperti itu. Obat-obat kemoterapi itu ya biasanya dia mengakibatkan mual gitu ya, anoreksia. Nah, pada akhirnya kan pasien tidak bisa makan dengan cukup. Nah, pada akhirnya dia akan jatuh pada kondisi malnutrisi seperti itu. Nah, makanya kenapa penilaian tentang interaksi obat dan makanan ini penting gitu ya, karena akan menyebabkan hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan nanti akan berpengaruh pada terapi kita gitu ya. Nah, sebelum melanjutkan kita lihat dulu ya bagaimana sebenarnya perjalanan obat ya, perjalanan obat dari dia mulai kita konsumsi dari mulut gitu ya sampai dia diekskresikan gitu ya. Nah, sebenarnya efikasi dan toksisitas itu apa gitu ya.
Jadi perjalanan obat dia mulai diminum gitu ya, diminum, kemudian dia di usus gitu kan, dia di usus, dia akan mengalami absorpsi, diserap gitu ya. Jadi setelah di lambung dia itu nanti akan dipecah gitu kan, dipecah, kemudian masuk ke usus, kemudian dia akan diabsorpsi, diserap, masuk ke dalam sistem peredaran darah. Nah, dari sistem peredaran darah ini dia akan didistribusikan gitu kan, didistribusikan ke jaringan. Nah, distribusi ini juga seperti yang saya bilang tadi, ini memerlukan memerlukan protein yang membawa obat-obat itu, gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya setelah hasil metabolitnya itu nanti masuk ke sirkulasi sistemik lagi, gitu ya. Masuk ke sistem sirkulasi ini, kemudian dia akan dieliminasi, akan di metabolisme terutama di hepar, gitu ya. Di metabolisme di hepar, di sini juga diperlukan enzim-enzim gitu ya. Seperti kita ketahui juga untuk pembentukan enzim itu kan kita juga membutuhkan protein gitu ya. Kemudian nanti juga dia akan butuh energi dari karbohidrat seperti itu ya. Ya, karbohidrat maupun lemak itu kan nanti juga diperlukan untuk proses metabolisme ini. Nah, setelah di metabolisme nanti metapnya hasilnya nanti akan diekspresikan gitu ya. Diekspresikan lewat ginjal maupun lewat nanti urat usus berupa feses. Nah, obat yang tadi masuk ke dalam sirkulasi ini gitu kan, dia akan menimbulkan efek gitu ya, menimbulkan efek atau di sini gitu ya. Pharmacologic efeknya itu akan menimbulkan respon klinis bisa berupa efikasi, jadi kemanjuran gitu ya. Jadi obat yang diberikan itu bisa menyembuhkan penyakit atau kalau dalam kondisi berlebihan dia akan justru menimbulkan toksisitas ya. Nah, inilah semua perjalanan dari obat ya. Nah, di mana di sini mohon maaf dokter, ini untuk ya? slide-nya belum jalan atau hanya di saya saja ya? Ini belum jalan dari Kenapa ya? Di mungkin tempat bisa diulang. saya ulang ya. Iya, Saya Bu. ulang dulu sebentar. Terlihatkah? Sudah terlihat? Terlihat tapi belum jalan dok untuk slide-nya. Belum, masih di cover. Kenapa ya? Sebentar. Kalau ini terlihat enggak? Ini sudah ganti belum, Dek? Ini di pendahuluan dok, sudah di pendahuluan. Tapi kalau saya perbesar kok nggak mau jalan ya? Sebentar ya. Ini pendahuluan, terus saya jalankan ini, Dek. Ganti nggak? Tidak dok. Enggak ya? Oh. Nah, kalau ini ganti nggak? Ganti Bu. Ganti ya. Oh, berarti nggak bisa di share. Nggak apa-apa ya? Saya perbesar sedikit. Ini kayaknya agak error. Ya, terlihat ya? Enggak? Lihat dok. Terlihat ya? Ya, ya.
Ini yang tadi saya kenapa kita perlu memperhatikan interaksi obat dan makanan, karena ini tadi bisa jadi akan mengubah tujuan pengobatan, kemudian bisa menyebabkan toksisitas obat dan bisa mengubah status nutrisi pasien. Ya. Ini kelihatan? Sudah terlihat ganti ya headnya? Sudah, Bu. Oh ya, berarti memang nggak bisa. Ya. Nah, ini tadi yang saya bicarakan ya. Jadi ini perjalanan obat dari dia mulai diminum dari mulut, kemudian dia sampai diekspresikan tadi ya. Jadi dia setelah diminum, masuk ke usus, dia akan diabsorpsi. Akan diserap, kemudian akan masuk ke dalam sirkulasi darah, gitu ya. Nah, dari gitu ya, untuk didistribusikan ke jaringan, ya. Kemudian hasil setelah bekerja di jaringan, dia akan metabolitnya itu akan dimasukkan ke sirkulasi lagi, kemudian dia juga akan dieliminasi. Dia akan dimetabolisme, terutama di HEPA, dan akan diekskresikan gitu ya. Nah, obat tadi yang setelah didistribusikan tadi, dia akan menimbulkan reaksi. Reaksinya bisa berupa kemanjuran, jadi memberikan efikasi untuk penyakitnya gitu ya. Atau kalau berlebihan dia akan menimbulkan toksisitas atau kacang. Nah, disinilah perlunya kita perhatikan. Jadi kalau kembali kita yang saya paparkan tadi ya, kalau kita yang disebut dengan farmakokinetik itu bila adalah perjalanan obat gitu ya, dari mulai dia masuk gitu ya, masuk mulut ya, kemudian dia diabsorpsi gitu, kemudian mengalami distribusi dan di metabolisme sampai di eliminasi gitu ya. Kalau farmakodinamik itu adalah efek obat ya, efek obat terhadap tubuh. Ini sangat tergantung dari target protein. Jadi protein pembawanya itu juga reseptornya gitu, reseptor di jaringan. Karena kan setelah dia berjalan gitu ya, didistribusikan kan dia akan diterima oleh reseptor. Nah, di situ nanti juga akan pada nantinya gitu ya, nantinya obat dan makanan ini akan mempengaruhi, bisa akan mempengaruhi apabila dia ada interaksi itu nanti akan mempengaruhi ini farmakokinetik maupun farmakodinamiknya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah pasien-pasien yang perlu kita perhatikan karena dia akan lebih berisiko mengalami interaksi makanan dan obat, gitu ya. Terutama di sini pasien dengan penyakit kronik, di mana biasanya dia sudah mengalami kegagalan beberapa organ tubuh, gitu ya. Terutama di sini mungkin penyakit hiperkonis seperti itu atau penyakit DM gitu ya. Itu nanti akan karena fungsi terutama hati itu kan untuk metabolisme, nanti dia akan lebih berisiko gitu ya untuk mengalami interaksi makanan dan obat gitu. DM pun juga seperti itu ya, dia kan untuk kekentalan darahnya juga kan berbeda. Jadi untuk distribusinya bisa jadi nanti akan mengalami perubahan gitu ya, tidak seperti orang normal. Begitu pula lansia gitu ya. Lansia itu kan karena
usia tua itu kan sudah organ-organ sudah mengalami penurunan fungsi gitu. Maka untuk proses tadi ya, proses perjalanan obat itu nanti tadi juga akan mengalami perubahan. Kemudian fetus, infan itu juga kan organ-organnya justru mereka belum sempurna gitu ya, belum sempurna. Jadi akan sangat mudah untuk mengalami interaksi makanan dan obat. Begitu juga wanita hamil, pasien malnutrisi, di mana kandungan proteinnya seringkali turun gitu ya. Apalagi ini pasien alergi atau intoleransi. Nah, itu akan sangat mudah mengalami interaksi gitu. Karena yang namanya alergi itu kita tidak bisa memprediksi kalau belum terjadi ya. Kalau belum terjadi itu biasanya kecuali kalau sebelumnya pasien sudah pernah memeriksakan tes alergi gitu. Nah, itu kita bisa memperkirakan gitu kira-kira obat atau makanan apa yang bisa kita berikan. Tapi kalau dia belum pernah mengalami, itu kita susah untuk memprediksinya. Makanya sebenarnya penting dalam pemberian obat maupun makanan itu kita untuk menanyakan gitu ya. Jadi anamnesis itu sangat penting kita menanyakan riwayat alergi maupun intoleransi dari obat-obatan maupun makanan. Ya, jadi nanti kita bisa antisipasi dari awal gitu ya. Apakah memang kita harus waspada untuk pemberian obat maupun makanan ini. Ya. Nah, beberapa makanan dan obat yang terkait dengan faktor-faktor risiko diantaranya di sini. Jadi pasien-pasien yang memiliki harus dengan makanan tertentu, jadi dia harus pilih-pilih makanan seperti itu dia berisiko untuk mengalami interaksi. Juga pemberian suplemen nutrisi atau vitamin, mineral tambahan gitu ya, itu juga akan berisiko untuk terjadinya interaksi. Termasuk di sini adanya alkohol, asupan alkohol, polifarmasi, penggunaan obat-obatan dengan jenis obat yang banyak gitu ya. Kemudian adanya penyalahgunaan obat, kemudian adanya zat nutrien dalam makanan gitu ya, atau penggunaan produk herbal atau fitonutrien, top feeding, atau ekspresi dalam makanan atau obat, itu nanti akan meningkatkan risiko untuk terjadinya interaksi makanan dan obat. Ya, makanya bisa mungkin kita dalam anamnesis kita ya suplemen nutrisi atau konsumsi alkohol atau mungkin penggunaan obat-obat yang lain itu perlu kita tanyakan gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah sedikit saya singgung tentang efek malnutrisi terhadap obat. Jadi bukan obat saja yang nanti berpengaruh pada makanan, tapi kondisi tubuh sendiri gitu, kondisi gizi di pasien itu nanti juga berpengaruh terhadap obat gitu ya. Karena apa? Dalam kondisi malnutrisi itu kan terjadi penurunan kadar albumin gitu ya. Padahal penurunan kadar albumin ini akan menyebabkan obat itu akan menjadi lebih poten, dia akan meningkatkan availabilitas di jaringan. Akibatnya apa? Nanti akan lebih istilahnya efeknya itu akan lebih hebat gitu ya. Makanya seringkali penurunan dosis direkomendasikan pada pasien dengan penurunan kadar albumin. Ya. Di sini ada contoh warfarin dan phenytoin.
di mana dia itu sangat kuat berikatan dengan protein darah. Adanya penurunan albumin itu akan menyebabkan jeleknya kontrol kejang, ya, karena kalau ini malah kebalikannya ya. Jadi karena albumin itu jadi terikat dengan albumin itu, karena albuminnya turun, kemudian dia diikatnya hanya sedikit gitu ya. Akibatnya kan nanti ke jaringan itu kan sedikit gitu ya. Kadar obatnya itu sedikit. Jadi dia akan tetap pada pasien dengan kejang, dia akan tetap kejang gitu ya. Jadi kontrol kejangnya itu akan menjadi jelek. Begitu juga dengan kontrol perdarahannya, karena warfarin yang nanti sampai ke jaringan itu akan sedikit. Akibatnya kontrol terhadap perdarahannya akan lebih jelek. Nah, sebaliknya di sini obesitas itu juga ternyata berpengaruh gitu ya, berpengaruh terhadap pemberian obat ini. Karena obesitas atau di sini dikatakan pasien lansia itu memiliki jaringan lemak yang lebih besar. Ya, lansia itu dia kan akan mengalami, sebagian besar akan mengalami sarkopenia atau pengurangan massa otot ya. Jadi massa lemaknya itu justru lebih besar gitu ya. Pada akhirnya obat-obat yang dia lipofilik atau larut ke dalam lemak, dia akan berakumulasi dalam tubuh sehingga akan meningkatkan risiko toksisitas obat. Ya, makanya pemberian obat pada pasien obesitas dan lansia ini harus sangat diperhatikan gitu ya. Jangan sampai memberikan dosis yang yang terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi. Yang nantinya karena akan meningkatkan risiko toksisitas obat yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang muda atau orang-orang dengan berat badan yang normal gitu ya. Nah, interaksi obat dan makanan ini itu dapat terjadi gitu ya, dapat terjadi interaksinya itu dapat terjadi pada proses farmasetik, farmakodinamik maupun farmakokinetik gitu ya. Jadi kalau interaksi kan tadi kita sudah singgung ya, farmakodinamik itu kan berarti efek obat terhadap tubuh, dan itu sangat tergantung dari reseptor gitu ya, sangat tergantung dari reseptor. Ya, nanti kalau ada interaksi bisa terjadi interaksi pada fase ini farmakodinamik ini. Kemudian juga interaksi farmakokinetik itu nanti ya dimulai obat masuk dari mulut sampai diekspresikan tadi. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini interaksi farmasetis itu interaksinya itu secara fisik, ya. Misalnya terjadinya perubahan kelarutan, gitu ya, atau terjadinya penurunan titik beku. Jadi karena adanya makanan tertentu, gitu ya, itu akan menyebabkan menyebabkan obat itu mengalami perubahan larutan gitu ya, atau menurunkan titik beku. Nah, itu disebut interaksi farmasetis. Atau juga interaksinya bisa secara kimia ya, kemis gitu ya. Ini misalnya reaksi satu dengan lainnya atau terhidrolisnya obat sama dalam proses pembuatan maupun sama dalam penyimpanan. Ini justru proses di luar ini ya, sebelum di luar tubuh ini interaksi farmasetisnya. Nah, sedangkan interaksi farmakodinamik gitu ya, jadi dia itu interaksinya itu terjadi pada, misalnya terjadi pada reseptor yang sama ya. Jadi obat dan makanan ini dia bekerja pada
reseptor yang sama, gitu. Yang pada akhirnya akan menyebabkan apa? Di sini akan menyebabkan 4 kemungkinan. Kalau aditif itu berarti nanti akan menambah, gitu ya, akan menambah efek dari obat itu, gitu ya. Dia akan jadi lebih kuat, gitu ya. Kalau sinergis gitu ya, sinergis itu jadi sama-sama gitu ya, sama-sama yang pada akhirnya efeknya itu justru malah tidak menjadi lebih kuat gitu ya, tidak menjadi lebih kuat. Nah, sedangkan antagonis itu efeknya berlawanan, jadi saling mengurangi efeknya gitu ya. Pada akhirnya nanti efek dari obat itu akan mengalami penurunan. Nah, kalau potensiasi, jadi yang satu itu memberikan efek, yang satu itu tidak. Nah, itu malah justru saling melengkapi gitu ya, saling melengkapi. Kemudian justru efeknya itu akan lebih potensial gitu ya. Efeknya akan lebih potensial. Nah, kemudian yang ketiga itu interaksi farmakokinetik. Nah, interaksinya itu pada proses-proses dari mulai makanan masuk mulut sampai distresi, absorpsi, ya, kemudian pada saat distribusi, ya, atau di sini seringkali pada protein binding effect, jadi protein yang membawa obat, gitu ya. Kemudian pada eliminasi obat, ya. Kemudian juga ada interaksinya akan menyebabkan perubahan pada metabolisme obat. Ya, nanti di bawah ada contoh-contohnya ya. Nah, ini beberapa obat yang perlu kita perhatikan gitu ya. Nantinya akan bisa menyebabkan interaksi gitu ya. Ya, saat ini misalnya obat-obat dengan indeks terapis sempit gitu ya. Kemudian obat yang rentan dalam farmakokinetik atau enzim-enzim inhibitor dan inducer gitu ya. Nah, ini perlu kita perhatikan untuk terjadinya interaksi obat. Nah, ini berdasarkan onsetnya, interaksi ini bisa onset cepatnya, efek dari interaksi ini bisa dilihat dalam waktu 24 jam. Atau onset lambat itu beberapa hari sampai beberapa minggu. Nah, dari tingkat keparahannya itu bisa mayor, itu bisa sampai menyebabkan kematian gitu ya. Kemudian moderat itu sedang gitu ya, mungkin sampai rawat inap saja gitu ya. Kalau minor tuh tidak begitu terlihat gitu ya. Jadi tidak masalah, dapat diatasi dengan baik. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Ini contoh-contoh gitu ya. Contoh-contoh kan mempengaruhi proses